Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mutahharoh, NIM 12311193028 pada mata kuliah dakwah bilisan yang diampu oleh Bu Zulfa Ismawati MPD. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang salam, pujian, sapal sebagai etika pembukaan dakwah bilisan dan teknik grading dalam dakwah bilisan. Yang pertama, pengertian dakwah menurut Abdullah dalam buku yang berjudul Ilmu Dakwah, Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Aplikasi Dakwah, halaman 2, yang menyatakan bahwasanya dakwah adalah usaha untuk mengajak, memanggil, mengundang, menyeru seseorang pada jalan kebaikan. Dakwah merupakan sebuah misi untuk mensosialisasikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat tanpa melupakan unsur Islam yang rahmatan lil alamin, yakni rahmat untuk alam semesta dan selalu membawa kedamaian. Dakwah dilaksanakan secara profesional dengan misi agar dapat membentuk pemahaman yang baik dan benar mengenai ajaran-ajaran Islam kepada objek dakwah. Dan diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan dakwah mampu menghasilkan perubahan sikap dan perilaku seluruh umat secara universal menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, Muhammad Ali Aziz dalam buku Ilmu Dakwah halaman 359 menjelaskan tentang garis-garis besar dakwah ada 3 macam bentuk, yaitu yang pertama dakwah lisan atau dakwah bil lisan, yang kedua yakni dakwah tulis atau dakwah bil qalam, yang ketiga adalah dakwah tindakan atau dakwah bil hal. Adapun pada tema kali ini yang akan saya jelaskan adalah tentang salam, pujian, dan sapa dalam pembukaan dakwah bilisannya saja. Apa sih dakwah bilisan itu? Dakwah bilisan adalah suatu cara penyampaian dakwah yang dilakukan menggunakan lisan kita. Seperti contohnya pidato, ceramah, khutbah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ahmad Haris Zubair dalam bukunya Kuliah Etika pada halaman 13 menjelaskan tentang etika. Etika itu berarti kebiasaan atau disebut juga dengan adat atau cara hidup seseorang. Etika sebagai suatu norma atau nilai yang dijadikan pegangan oleh seseorang atau kelompok masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan. Menurut perspektif Islam, etika Islam adalah ilmu yang mengarahkan dan mengajarkan manusia pada tingkah laku yang baik dan menghindarkan diri dari perbuatan buruk sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Islam dan tentunya tidak bertentangan dengan Al-Quran serta hadis. Muhammad Yatim Abdullah dalam buku Pengantar Studi Etika halaman 348 menjelaskan bahwasanya dengan etika itu fitrah manusia menjadi terarah, teratur, dan perbuatan manusia itu selalu lurus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat penting untuk menerapkan etika yang baik saat berdakwah, terlebih lagi pada kehidupan sehari-hari dengan penerapan etika yang baik. Bukan hanya keberhasilan yang dapat kita peroleh, melainkan orang lain itu juga dapat belajar dan meniru dari tindakan yang sudah kita lakukan setiap hari. Nah, semua tindakan yang dibarengi dengan etika yang baik sejatinya akan membawa kebaikan pula bagi diri kita sendiri dan juga tentunya untuk orang lain. Selanjutnya, pengertian salam. Menurut Rizwandi Raja pada skripsi UIN Alauddin Makassar yang berjudul Penerapan Ucapan Salam sebagai Etika Kesopanan dalam Perspektif Dakwah di Desa Batu Karopak, Kabupaten Bulukumba, kata Assalam merupakan salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkumpul dalam Al-Asma Al-Husna. Allah juga disebut dengan Assalam yang memiliki arti pusaran dari segala keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan tempat berlindung atau tunduk. Nah, Assalam itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna maha sejahtera. Maka nama Allah Assalam itu berarti dialah sumber pemilik dan pemberi segala kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan bagi seluruh umat dan alam semesta ini. Kata Assalam juga digunakan sebagai salah satu nama surga, yakni Darussalam, dan memiliki makna
negeri keselamatan dan kesejahteraan. Salam, menurut Abdurrahman Misro pada buku The Secret of Salam yang berjudul The Secret of Salam, Rahasia Ucapan Salam dalam Islam, halaman 18-19, menyatakan bahwa salam itu merupakan ucapan yang memiliki makna doa bagi yang mengucapkan dan juga bagi yang menjawab salam tersebut. Nah, mengucapkan salam sama halnya dengan memberikan penghormatan atau biasa disebut dengan tahiyatul Islam, penghormatan Islam. Jika makna ucapan salam dipahami lebih mendalam, kita akan mengetahui bahwa ucapan salam sebenarnya bukan hanya sekedar ucapan. Dengan diucapkannya salam berarti terjadi kegiatan saling mendoakan sekaligus penghormatan dengan lawan bicara, dan lawan bicara itu diharuskan untuk menjawab salam yang diberikan serta membalas penghormatan itu. Hal tersebut merupakan bentuk pencerminan dari terjalinnya kedekatan ukhuwah antar sesama muslim. Jadi kesimpulannya dalam pengucapan salam itu kita akan salam itu merupakan bentuk penghormatan terhadap sesama umat Islam dan juga merupakan doa keselamatan bagi yang mengucapkan dan juga bagi yang menjawab salam tersebut. Selanjutnya, pada Abdurrahman Misno dalam buku The Secret of Salam, Rahasia Ucapan Salam dalam Islam halaman 21, menyatakan bahwa ucapan salam itu sebenarnya berarti semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pelindungmu. Nah, ini itu merupakan salah satu ciri perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna tersebut dijabarkan lebih luas lagi bahwa ucapan salam itu memiliki makna tersurat yaitu kedamaian dan juga memiliki makna tersirat berupa efek dari kedamaian yang diucapkan tadi. Hakikatnya, orang yang telah mengucapkan salam kepada orang lain sama saja telah memberikan kedamaian untuk dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Saat kata salam diucapkan oleh seseorang, maka seketika itu akan membawa energi positif pada orang yang mengucapkan kepada lawan bicaranya. Dan ketika penerima salam menjawab salam, maka energi positif itu akan melebur hingga menjadi energi yang bisa menimbulkan kedamaian dan menghapus kesalahan juga menggugurkan dosa-dosa kita. Abdurrahman Misno mengutip dari Imam Nawawi bahwa pengucapan salam itu diperbolehkan sambil melambaikan tangan atau menggunakan isyarat tangan. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, beliau mengucapkan salam sembari melambaikan tangannya. Isyarat tangan saat mengiringi pengucapan salam yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ini tidak boleh dilakukan seperti halnya isyarat yang dilakukan oleh orang kafir. Bagaimana isyarat yang dilakukan orang kafir? Mereka itu mengangkat kedua tangan sambil menunjuk kedua jarinya. Nah, menunjuk jari telunjuk, kedua jari telunjuknya. Nah, dengan kita menunjuk dua jari telunjuk ini sama saja mencerminkan penyembahan terhadap setan. Atau kita juga dilarang untuk menirukan itu simbol 3 jari layaknya pengikut grup musik, metal atau dengan isyarat lainnya. Selanjutnya, pengucapan salam itu memiliki tata cara tersendiri menurut Islam sesuai yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Yang pertama, lafal ucapan salam itu sempurna. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dijawab dengan lafal yang sempurna pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sunnah melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga, tidak terlalu lemah sehingga suaranya itu tidak terdengar oleh yang mendengarkan. Dan tidak pula terlalu keras sehingga mengganggu orang lain. Yang keempat adalah boleh diucapkan bersamaan dengan isyarat tangan. Muslimah Zahra Romas dalam jurnal Pengaruh Pujian Terhadap Prestasi Belajar Matematika pada Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar Psikologi menjelaskan bahwa pujian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai rasa, pengakuan, dan penghargaan yang diberikan dengan tulus kepada kebaikan dan suatu keunggulan. Beberapa ahli seperti Chaplin
mengartikan bahwa pujian itu merupakan pernyataan lisan yang dapat menyenangkan dan menghasilkan kepuasan. Sedangkan menurut Purwanto, pujian yaitu sesuatu yang dapat menyenangkan orang lain. Dan pujian itu dapat digunakan untuk membentuk hubungan antara tingkah laku atau reaksi yang dapat mendatangkan efek atau hasil. Maka pujian dapat diartikan sebagai bentuk pemberian penghargaan terhadap seseorang dengan melakukan pernyataan berbentuk lisan atau juga bisa berbentuk tulisan sehingga dapat menambah perbuatan yang sedang dipelajari atau telah dipelajari. Seperti menambah semangat agar kita itu semakin giat melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut. Selanjutnya, pujian itu diberikan kepada seseorang sehingga akan mendorong untuk mengulangi perbuatan yang baik atau melakukan pekerjaan yang lebih baik berikutnya. Sehingga orang tersebut itu dapat mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik ke depannya. Pujian itu dapat memberikan efek keberanian, semangat, kekuatan dalam diri seseorang, dan mampu menyenangkan serta memberikan suasana hangat terhadap orang yang dipuji. Terlebih jika disampaikan dengan sangat tulus. Wajar saja jika pujian itu memiliki peran dalam perkembangan pribadi dan hidup seseorang. Pujian juga sering disebut dengan wujud dari apresiasi kita atau wujud kekaguman kita kepada seseorang yang dipuji. Selanjutnya, Emalida dalam jurnal Logat halaman 40 yang berjudul Ekspresi Pujian dan Respon sebagai Strategi dalam Kesantunan Berbahasa dan Cerminan Budaya Masyarakat Penuturnya, menurut Menes dan Wolson, ada 4 bentuk pujian. Yang pertama adalah kinerja. Pujian yang berhubungan dengan kinerja ini, pujian yang dimaksudkan ini adalah pujian yang berhubungan dengan hasil kerja yang sudah dilakukan dengan baik. Contohnya, kamu belajar dengan sangat baik dan giat sehingga selalu mendapatkan prestasi. Seperti itu. Yang kedua adalah penampilan. Contohnya, seseorang ini menyatakan pujiannya itu memuji yang berhubungan dengan penampilan fisiknya. Seperti, kamu sangat cantik sekali, kamu sangat tampan sekali, seperti itu. Yang ketiga adalah kepemilikan. Jadi seseorang itu memberikan pujian itu berhubungan dengan kepemilikan yang dimiliki oleh orang tersebut. Contohnya, mobilmu sangat indah sekali. Apakah mobil merah itu milikmu? Sepatumu sangat indah, seperti itu. Yang keempat adalah kualitas. Pujian ini diberikan seseorang karena kualitas yang ada pada diri seseorang tersebut. Misalnya, seseorang itu rapi, rajin, disiplin, ceria. Contohnya, kamu sangat beruntung sekali memiliki adik yang sangat ceria, seperti itu. Nah, Alfonsus Sutarno dalam buku Etika Kiat Serasi Berealisasi pada halaman 36, sapa menyatakan bahwa sapa itu merupakan kegiatan yang identik dengan saling tegur. Menyapa itu bisa dikatakan dengan ajakan untuk melakukan percakapan dengan seseorang. Jadi dengan kita menyapa itu sama saja dengan kita itu mau melakukan percakapan gitu loh, mengawali percakapan dengan seseorang. Yang dimaksudkan menegur di sini dalam hal ini adalah menegur karena saling temu dengan seseorang, bukan menegur karena suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Sapaan adalah kata yang merujuk pada pembicaraan dan dapat dibedakan menurut sifat hubungan antara pembicara itu. Misalnya, kamu, aku, kalian, ibu, saudara, bapak, dan masih banyak lagi. Sapaan selalu berkaitan erat dengan nama seseorang atau sebutan. Nah, nama ini berarti kata yang digunakan untuk memanggil atau menyebut orang lain. Bisa berupa panggilan, nama, gelar, atau jabatan. Selanjutnya, dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi tentang salam, pujian, dan juga sapa, jika dihubungkan dengan kegiatan dakwah bilisan saat melakukan pembukaan, nah, seorang dai itu diperkenankan untuk memberikan salam terlebih dahulu kepada mat'u sebelum melakukan dakwahnya. Karena
Sesuai dengan arti salam itu sendiri, dengan mengucapkan salam kepada mad'u, sama halnya si da'i itu sudah mendoakan dirinya sendiri dan juga sudah melakukan penghormatan kepada lawan bicaranya. Terlebih, bentuk penghormatan terhadap sesama umat Islam dan merupakan doa keselamatan. Salam sebaiknya diucapkan dengan lengkap. Disunahkan mengucapkan sebanyak 3 kali, tidak diucapkan dengan suara yang terlalu nyaring, dan diperbolehkan jika dibarengi dengan melakukan gerakan tangan. Nah, dalam melakukan pujian, seorang da'i hendaknya mengucapkan pujian yang baik, tidak mengada-ngada, tidak mencela, tidak mengandung unsur kebohongan, karena jika kita melakukan pujian yang mengandung unsur mencela itu sangat akan menimbulkan efek negatif gitu loh. Efek negatifnya bisa diterima oleh si mad'u dan juga kita sendiri. Mad'unya itu bisa mungkin sakit hati dan kita itu juga menjadi tentunya mendapatkan dosa ya. Nah, karena dengan pujian itu akan membawa energi positif. Jika kita memuji dengan benar, itu akan membawa energi positif bagi mad'u karena mereka itu menjadi termotivasi. Maka dari itu, saat menyampaikan pujian, hendaklah menggunakan bahasa yang sopan, santun, kalimatnya itu yang memotivasi, dan masih banyak lagi. Sedangkan sapaan dalam pembukaan dakwah bilisan itu juga sangat dibutuhkan dalam penuturannya itu harus memperhatikan latar belakang mad'u terlebih dahulu. Saat menyapa seorang da'i, kita itu harus memilih dan menempatkan kata yang sesuai dengan lawan bicara. Nah, menegur dengan kalimat yang baik dan menyapa dengan panggilan yang sama sekali tidak mengandung unsur mengolok-olok. Agar apa? Agar tidak mengakibatkan munculnya rasa sakit. Sehingga interaksi antara da'i dan mad'u itu bisa terjalin dengan baik. Maka mad'u bisa menikmati dakwah yang disampaikan oleh da'i dan memerhatikan dengan seksama. Sehingga apa? Sehingga pesan dakwah yang disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik dan tujuan dakwah dapat terrealisasikan dengan tepat. Nah, pembahasan selanjutnya akan membahas tentang teknik grabbing dalam dakwah bilisan. Menurut Popon Denny dan kawan-kawan, pada jurnal Teknik Informatika, halaman 183-190 pada judul Implementasi Metode Grabbing pada web penyedia informasi beasiswa, menyatakan bahwa teknik grabbing merupakan suatu cara untuk mengambil data atau informasi dari tempat lain, lalu menggabungkan semua informasi tersebut menjadi satu website. Nah, informasi yang sebenarnya ada pada beberapa halaman website dapat diakses dengan mudah hanya melalui satu website saja. Sehingga hal ini akan mempermudah seseorang untuk mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tentunya dengan akurat. Contoh beberapa penerapan teknik grabbing adalah pada website bank, website kereta api, kereta penerbangan, website seputar informasi beasiswa perguruan tinggi, dan lain-lain. Nah, grabbing juga bisa diartikan dengan mendekat, merangkul, memeluk, menggabungkan. Nah, jika dihubungkan pada ranah dakwah, grabbing bisa disebut dengan teknik untuk merangkul para mad'u itu agar fokus dan seksama mendengarkan pesan dakwah yang disampaikan oleh da'i. Selanjutnya, adapun teknik grabbing dalam dakwah bilisan antara lain yang pertama, menyampaikan berita. Dalam hal ini, seorang da'i sebaiknya menyampaikan berita secara nyata atau suatu fakta yang tengah hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Cara ini membuat mad'u memiliki ketertarikan lebih untuk mendengarkan pesan dakwah yang sedang disampaikan. Yang kedua adalah menyampaikan pertanyaan. Artinya seseorang da'i seharusnya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang menarik untuk ditujukan kepada mad'u. Pertanyaan itu nantinya diharapkan dapat membuat mad'u itu lebih fokus. Mereka dapat berpusat pada pertanyaan yang kita berikan, sehingga mereka memang benar-benar mendengarkan dakwah yang kita lakukan dengan baik. Teknik grabbing selanjutnya adalah memberikan cerita. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah seorang da'i hendaknya menyajikan sebuah cerita yang tentunya dibawakan dengan semenarik mungkin agar apa? Agar fokus mereka itu tidak terbagi. Salah satu contoh
kisah yang dapat dibawakan saat berdakwah adalah kisah nabi-nabi, kisah teladan Nabi Muhammad, cerita lucu, ataupun cerita tentang perjalanan dai itu sendiri. Sehingga cerita yang kita sajikan itu diusahakan cerita yang disampaikan dengan semenarik mungkin dan juga mengandung unsur motivasi bagi mereka, sehingga mereka itu dapat meniru dari teladan cerita yang kita bawakan tadi. Selanjutnya adalah membuat jargon. Seorang dai ketika sedang berdakwah itu diperbolehkan untuk mengucapkan jargon dalam dakwahnya. Asalkan apa? Asalkan kalimat yang disampaikan itu tidak mengandung unsur sara atau berpotensi menyinggung perasaan mad'u dan juga pihak lain. Nah, jargon ini bisa digunakan sebagai senjata ampuh untuk menarik perhatian mad'u agar mereka itu terfokus pada dakwah yang kita sampaikan. Selanjutnya, keseluruhan yang sudah saya jelaskan tadi itu merupakan bentuk-bentuk grabbing dalam dakwah bilisan yang dapat diterapkan oleh seorang dai kepada mad'u agar mereka dapat tertarik dan fokus mendengarkan pesan dakwah yang disampaikan. Sehingga tujuan dakwah itu dapat tercapai dengan baik, dan untuk menyatukan perhatian mereka, seseorang dai itu bisa menggunakan keseluruhan teknik yang sudah saya jelaskan tadi, dan bisa juga hanya menggunakan satu atau dua atau sebagiannya saja, tidak harus semuanya. Nah, terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.